Ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan banget, tidak kompromi, hidup takut akan Tuhan. Mungkin mereka juga punya kompetensi yang baik, tetapi kurang pandai berkomunikasi. Nah, hal seperti ini yang kita kadang-kadang nggak lulusnya di situ. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi, hai. Hari ini kita akan berbicara sebuah topik yang sangat menarik. Narasumbernya juga luar biasa banget. Nah, sebelum kita ke narasumber, seperti biasa kok hari ini kita bakal ngobrolin topik tentang apa nih, Ko Fandi? Ya, ini yang seringkali kita lihat. Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala gitu ya. Itu kita seringkali lihat bahwa hidup itu kadang tidak menyenangkan, hidup itu penuh tantangan, bahkan mungkin di luar sana ada banyak kesakitan, kepahitan, terus banyak penipuan di luar sana, banyak orang yang menghalalkan segala cara. Makanya kita ngerti banget, relate banget gitu ya, bahwa Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi ada satu pesan setelah itu yang Tuhan juga bicarakan ke kita, bahwa oleh karena itu supaya kita tidak mati konyol gitu ya, dimakan serigala, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Satu sisi memang kita ini tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita harus tulus. Ini nilai yang harga mati gitu ya, tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa nego, tidak bisa kompromi. Gitu, tulus seperti merpati. Dan padahal di luar sana juga ada banyak anak-anak Tuhan yang ternyata nggak tulus, tapi itu bukan bukan bagian kita hari ini bahas itu. Tapi kalau memang kita ini tulus, masalahnya ada beberapa di antara anak Tuhan, atau mungkin sebenarnya cukup banyak gitu ya, anak Tuhan yang tulus banget seperti merpati tetapi kurang cerdik. Nah, pada hari ini kita mau bahas sebenarnya kira-kira cerdik itu seperti apa gitu ya. Cerdik tapi juga seperti tulus, karena kita ini ibarat orang ini harus seimbang lah, kalau semua itu harus sama-sama jalan kan. Betul, transparan di hadapan Tuhan, tetapi juga kita dituntut juga untuk cerdik. Gitu. Dan anak-anak Tuhan memang juga harus cerdik. Nah, itu yang menjadi pokok bahasan. Mungkin lebih enak kalau kita bicarakan langsung ke praktisnya narasumbernya gimana. ya. Betul, karena kalau kita ngomong cuman di firman aja, tapi firman itu juga sangat amat bisa diaplikasikan di dalam dunia marketplace. Nah, narasumber ini sudah mengalami banyak sekali pengalaman di ayat tersebut. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita hari ini. Silahkan memperkenalkan diri. Nah, ini dia narasumber kita hari ini. Ini bukan kesalahan teknis ya, teman-teman. Memang hari ini narasumber kita adalah Ko Fandi. Ya, seperti yang kita semua tahu bahwa Marketplace Wisdom, Ko Fandi itu rindu setiap orang yang mendengarkan dari setiap narasumber yang hadir itu mereka akan seperti yang di Amsal 22:29. Kita semua akan menjadi orang yang cakap di dalam pekerjaan kita dan berdiri di hadapan raja-raja. Nah, tentunya pasti ada salah satu firman yang kita pakai, yaitu di Matius 10:16, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kita mau langsung aja ulik, pingin denger sharingnya Ko Fandi yang sudah 23 tahun malang melintang di dunia persilatan, dunia otomotif gitu ya, Ko. Boleh di-sharingkan, Ko. Ya, jadi biasanya wawancara orang gitu ya, sekarang jadi diwawancara gitu. Kerinduan saya pribadi ya, terus terang sebagai ketua Biskon juga, kita ini kan seperti tadi rindu masing-masing dari Anda khususnya untuk bisa berdiri di hadapan raja-raja. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita ini tulus banget gitu, tetapi kita ini kurang cerdik. Gitu, kurang cerdik itu dalam arti bisa saja kurang cerdik secara kompetensi, ataupun kurang cerdik secara timing, kurang cerdik secara relasi, gitu ya. Dan hal-hal seperti ini yang kita mau bicarakan pada hari ini. Gitu. Seorang yang namanya Sisi Glaru bilang bahwa sukses itu adalah ketika persiapan ketemu dengan kesempatan. Itu persiapan itu adalah ranahnya manusia, itu ranahnya kita semua. Itu ketika bertemu dengan kesempatan itu ranahnya ilahi, perkenanannya Tuhan, kairosnya Tuhan. Gitu. Dan biasanya kalau kita ini tidak mempersiapkan segala sesuatu dan kesempatan itu datang, kesempatan itu akan lewat dan kesempatan itu akan ditawarkan ke orang lain. Nah, masalahnya, padahal sama Tuhan udah diberikan, tapi gara-gara kita nggak siap, malah pindah itu. Betul, itu. Jadi apa aja sebenarnya yang perlu kita persiapkan? Yang pertama pastinya kita tuh perlu persiapan karakternya kita, integritas gitu ya, tidak kompromi akan dosa,
kita tuh benar-benar jujur di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia, kita tidak kompromi dan sebagainya, itu akan menjadi karakternya kita. Jujur ya, maksudnya gini, di dunia luar sana itu mereka sebenarnya sudah cukup muak dengan ketidakbenaran, manipulasi-manipulasi, dan mereka ini dalam hati mereka yang terdalam, ini yang saya lihat sejauh pengamatan saya, bahwa mereka ingin ada orang-orang yang bisa dipercaya. Itu bisa dipercaya bukan berarti dipercaya menurut versinya mereka gitu ya, tapi benar-benar orang yang karakternya tidak bisa dibeli bahkan oleh uang gitu. Dan anak-anak Tuhan ini harusnya bisa memenuhi kriteria seperti itu gitu. Tapi ternyata kan di luar sana mereka melihat bahwa oh ternyata orang ini ada nilainya, ada harganya. Kalau misalnya orang itu bisa dibeli dengan harga tertentu, berarti ya sudah, harga dirinya ya segitu. Tapi anak-anak Tuhan ini harusnya tidak bisa dibeli oleh apapun, khususnya juga untuk masalah karakter dan integritas. Itu yang kita harus, anak-anak Tuhan memang harus pertahankan secara mati-matian gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah secara kompetensi. Gitu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jujur, hidup takut akan Tuhan, tetapi ternyata tidak kompeten gitu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang fail di situ. Sedangkan orang-orang dunia mungkin dengan mereka, misalnya kita anak-anak Tuhan, kita punya tagline excellent gitu ya, kita punya tagline do extra mile gitu, atau mempersembahkan yang terbaik. Tapi ternyata anak-anak Tuhan mungkin mereka harus membanting tulang, memeras keringat gitu ya, mencucurkan air mata dalam waktu kerja itu lebih banyak daripada anak-anak Tuhan. Dan makanya kenapa kok anak Tuhan akhirnya kalah gitu ya sama orang-orang ini di luar sana, karena mereka jauh lebih konsen untuk mereka mau belajar, mereka mau explore. Sedangkan kita mungkin kita mau explore tetapi tidak semangatnya tidak seperti orang-orang dunia itu. Mungkin kok gara-gara anak-anak Tuhan ini di gereja diberkati, menunggu berkat. Nah, itu kasih menurut saya karunia. Pemahaman yang kurang tepat sih. Itu? Bagi saya terus terang berkat dan pemeliharaan Tuhan itu akan datang kayak tadi, sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau misalnya memang kita nggak siapin apa-apa, ya kesempatan akan lewat. Itu kalau misalnya kita nggak sediakan vessel atau tidak sediakan tempayan atau tempat minyak yang appropriate, cukup, maka ya berkat Tuhan itu akan tumpah dan kena orang lain. Seperti yang mujizatnya itu ya, yang janda itu. Betul, janda yang kena hutang. Berapa banyak bejana disiapkan bejananya, Tuhan akan isi minyaknya ya. Betul. Nah, kompetensi sendiri ternyata ini anak-anak Tuhan kurang rajin gitu. Padahal kompetensi itu biasanya ada 3 kan. Ada core competence, kompetensi utama. Memang misalnya kalau Anda seorang penjahit misalnya, ya benar-benar harus kuasai mesin jahit seperti apa, teknik seperti apa, terus kira-kira teknologi terkini, model-model terkini, itu Anda harus ngelontok gitu ya bahasa Jawanya, benar-benar kuasai. Yang kedua adalah supporting competence. Itu kompetensi yang mensupport itu. Misalnya katakanlah tadi kita ngomong penjahit gitu ya, Anda juga mungkin harus kuasai misalnya saya cara marketingnya gimana gitu ya, terus misalnya sosial medianya gimana, apa-apa yang bisa mensupport supaya kita bisa jahitan kita bisa dijual gitu. Yang ketiga itu namanya cutting edge. Cutting edge itu mungkin kompetensi yang tidak ada hubungannya gitu. Katakanlah mungkin berkebun gitu ya. Saya ini pekerjaan utama saya menjahit, cari uangnya dari menjahit, tetapi saya ini suka berkebun. Gitu. Tapi kadang-kadang apa hubungannya antara ini berkebun sama menjahit? Suatu saat bisa saja Tuhan dengan koneksi ilahi ketemuin gitu ya. Ternyata apakah kita ini akan menjahit untuk orang-orang yang ternyata ratusan pekerja di perkebunan atau mungkin apapun ya, saya belum bisa ngomongin hal itu, tapi kadang-kadang itu tuh terkoneksi. Atau misalnya kita ini penjahit tapi ternyata kita juga suka belajar hukum, belajar legal gitu ya. Nah, suatu saat akan terkoneksi dengan itu, siapa tahu gitu ya. Jadi maksudnya untuk yang kompetensi yang cutting edge ini maksudnya Koko yang seakan-akan tidak ada hubungannya, tapi suatu saat bisa jadi itu. Apakah kita harus mempelajari hal tersebut atau minimal terbuka lah ya, kok ya, nggak udah aku taunya cuma mau jahit aja gitu ya, tapi kita jadi pribadi yang lebih terbuka untuk hal-hal tersebut, karena we never know di masa depan hal tersebut bisa sangat menyumbangsi untuk pekerjaan kita. Dan yang ketiga itu adalah komunikasi. Komunikasi. Gitu. Nah, komunikasi ini yang seringkali kita juga fail di hal itu. Ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan banget, tidak kompromi, hidup takut akan Tuhan. Mungkin mereka juga punya kompetensi yang baik, tetapi kurang pandai berkomunikasi. Nah, hal seperti ini yang kita kadang-kadang
itu nggak lulusnya di situ. Bagi saya cerdik seperti ular itu ya 3 ini yang benar-benar kita harus kuasai gitu ya. Komunikasi mungkin yang pertama, kita harus tahu kapan titik, kapan koma. Itu terkadang orang itu tidak tahu semuanya dianggap koma. Jadi maksudnya dia akan cerita sebanyak-banyaknya apa yang ada di ujung lidahnya diceritakan. Kalau bahasa Jawa itu namanya culametan. Apa yang di ujung lidah dikatakan, padahal itu tidak bijaksana. Itu saya juga punya, ini ngomong teknis ya sekarang ya. Itu saya punya temen itu gini, ini memang sebenarnya cerita tentang pacaran nih, tetapi ada hubungannya lah. Itu bahwa ketika misalnya saya punya teman satu cowok gitu ya, pacarnya cewek ini, ya pacarnya cewek kan, gitu. Kita tidak menganut yang lain kan, itu posesif. Gitu. Jadi ketika dia pegang gadget itu pacarnya sering, tak lihat ya, swipe gitu ya. Dicek. Suatu saat si cowok lagi setir, pacarnya di sebelahnya, lagi ini nih, handphonenya si cowok lagi diperiksa gitu ya, dilihat. Diperiksa? Ya diperiksa, disidak. Gitu. Terus dia ngomong, ini siapa? Gitu. Oh ini teman. Ini siapa? Gitu. Ini gitu. Terus suatu saat, ini siapa cewek ini? Kok cakep? Terus dia ngomong, oh itu temen gitu ya, dulu kenalan lama. Kamu sering kontak-kontak ya? Enggak. Gitu. Ini cakep loh. Jangan-jangan kamu suka sama dia ya? Nah si cowok ini bilang, enggak, aku tidak suka sama dia. Nah itu harusnya titik atau koma? Harusnya ucapan itu diselesaikan atau masih berlanjut? Titik. Nah sebagai cowok yang baik kan harusnya titik. Gitu. Tapi ternyata ini koma. Gitu. Aku tidak suka sama dia. Tapi habis itu dia lanjutin. Tapi nggak tahu lagi kalau dia suka sama aku. Wah. Nah Ivana kan sebagai saya juga pasti, dan akhirnya bertengkar, ujung-ujungnya putus. Gitu ya. Hal seperti ini terkadang kita di bisnis pun kita nggak bisa apa ya. Kita harus tahu ya, juga teman-teman yang menonton bahwa orang-orang itu terkadang itu ngetes kita loh. Mereka tuh meng-assess kita. Itu apakah itu klien kita, apa itu supplier kita, apakah itu partner kerja kita. Itu mereka ini dalam titik-titik tertentu, momen-momen tertentu mereka ini ngetes kita. Itu contoh ya, ini satu lagi. Itu saya itu pernah datang ke satu klien. Itu satu klien, beliau bukan owner ya, beliau ini adalah salah satu dia branch manager dari ya salah satu itulah, itu dari banyak cabang. Gitu. Jadi ketika saya datang, terus kami ngobrol gitu ya, dan dia ngomong, Pak Fandi, saya ini ada satu ide. Gimana kalau kita bikin ini? Jujur ide itu begitu menarik, begitu bagus, dan saya langsung setuju dengan itu. Gitu ya. Tentunya setelah berhitung, berdoa, berkhidmat dalam pertemuan itu, ide ini sangat-sangat bagus dan itu bisa diterapkan. Gitu. Nah, terus beliau tanya sama saya, Pak Fandi, ini ide bagus gimana? Oke, bagus Pak. Bisa dilaksanakan, dieksekusi? Bisa. Gitu. Nah, Pak Fandi kira-kira mau dieksekusi di cabang saya dulu atau di seluruh wilayahnya yang Pak Fandi ini, wewenangnya Pak Fandi. Ini posisinya Ko Fandi sebagai supplier untuk betul. Toko tersebut ya, cabang tersebut. Toko cabang tersebut. Gitu. Nah, di situ saya cuman merasa gitu ya, kalau misalnya di Marvel namanya spider tingling gitu ya, Spider-Man sense gitu. Nah, ini saya tidak boleh asal jawab. Gitu. Kalau saya jawab, saya akan jawab misalnya, ini ide begitu bagus, saya akan terapkan langsung di seluruh Jawa Timur, Bali gitu ya. Gitu. Nah, itu saya akan kejeblos di satu yang namanya ketamakan. Padahal ini idenya dia kan. Gitu. Tapi karena kalau misalnya, orang ini hanya menguasai cabang tersebut ya. Betul. Gitu. Dan kalau misalnya saya cuman ngomong ini ide bagus dan saya hanya komit di cabangnya Bapak aja. Nah, ini ide bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau saya di situ, maka saya harus punya hikmat dari Tuhan secara cepat. Dan pada waktu itu saya akhirnya dalam beberapa detik Tuhan kasih hikmat, saya cuma ngomong seperti ini, Pak, ide ini sangat bagus dan ini ide orisinilnya Bapak. Itu. Jadi mending kita jalankan dulu di tempatnya Bapak dan kita akan evaluasi setelah berapa waktu. Setelah itu nanti saya akan perlu minta izin ke Bapak, apakah boleh nggak ide ini kita terapkan di tempat lain, cabang lain atau tempat lain. Bapak tersebut. Betul, gitu. Dan memang pada waktu itu ada pujian dari beliau. Itu Fandi, jawabanmu ini sangat tepat karena saya ini juga sedang lagi uji kamu. Dan di situ baru saya tahu bahwa ternyata kita ini kadang-kadang sadar nggak sadar kita ini diuji. Gitu. Jadi dalam kayak tadi komunikasi itu ya kita harus tahu kapan titik, kapan koma, kapan Alkitab juga bilang perkataan yang tepat itu adalah seperti apel emas di pinggan perak kan. Gitu. Jadi semuanya itu excellent gitu. Semuanya itu jadi satu presentasi yang harum, yang indah tidak hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapannya manusia.
Seperti itu. Dan kalau misalnya komunikasi, prinsip yang kedua itu adalah kapan tahu public, kapan tahu private. Kita tidak bisa mengumbar apa yang private di public, dan kita tidak bisa di private, kita juga tidak bisa melaksanakannya atau dengan cara-cara seperti kita yang di public. Apa yang ada di tempat yang tersembunyi, ya kita itu harus benar-benar keep rahasia, confidential. Dan apa yang ada di publik itu juga kita harus atur juga. Ya, itu tidak itu semuanya bisa berkaitan dengan dicampur-campur. integritas sih. Betul. Memang pernah ketemu dengan orang-orang tuh malah kalau dia terlalu banyak mengumbar-ngumbar nih saya jadi kayak waduh ini ngumbar punya orang lain, punya saya diumbar nggak gitu kan? Betul, pemikirannya seperti itu. Itu ya. Satu hal sebenarnya dari 3 hal ini kalau misalnya kita udah ngerti, plus 1 itu keberanian. Gitu. Terkadang bagi kita ini tidak cukup berani untuk mengeksekusi sesuatu. Maksud saya seperti ini, kita ini punya itu ya karakter yang bagus, kita punya kompetensi, kita punya cara komunikasi. Tapi kadang bagi kita begitu sukses lah persiapan ketemu dengan persiapan kita udah maksimal, udah siap kayak misalnya udah telur, udah matang siap netes nih, kesempatannya datang, kitanya nggak berani ambil. Terkadang itu cuma sekian detik loh. Gitu. Kalau misalnya Kairos itu datang dan kita nggak ambil, lalu akhirnya beberapa saat kemudian kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan nggak ngasih aku berkat? Lu Tuhan bilang lu aku udah kasih kamu lo kesempatan. Walaupun terkadang gitu kita benar-benar harus peka dalam tuntunan Roh Kudus, apakah ini sesuatu yang pas memang timingnya atau enggak gitu. Nah saya ini ada pengalaman kok. Betul, saya ini termasuk tipe orang yang beberapa orang bilang saya ini tidak tahu malu. Bukan berarti saya ini malu-maluin ya, enggak. Tapi dalam sisi yang positif gitu ya, bahwa kadang ada dalam beberapa detik saya ini cukup berani. Misalnya ketemu klien gitu ya, saya itu cukup berani untuk datengin langsung, kasih kartu nama, salaman. Habis itu kalau misalnya memang tidak ada koneksi lagi ya udah, gitu loh. Tapi bagi saya yang penting pertama, saya tidak ada satu saya aman di hadapan Tuhan. Saya tidak ada dalam sedang masalah apa atau apa gitu ya. Kedua, saya juga tidak ada niat untuk motivasi yang jelek. Gitu, saya tidak ada niat untuk manipulasi atau dapat apa tertentu gitu ya. Kalaupun bisnis itu namanya mutual kan. Gitu, ada take and give, ada satu dua-duanya sama-sama dapat berkat. Gitu. Jadi apa salahnya misalnya kalau ada satu orang penting gitu ya, terus ada memang pada waktu itu ada sekian detik saya bisa datang, saya kasih kartu nama, salaman, habis itu ya kita lihat gitu apakah nanti ada koneksi ilahi atau enggak. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang nggak berani seperti itu. Gitu. Satu cerita misalnya ada di pesawat gitu ya misalnya. Di pesawat terus saya lihat ada satu calon klien. Gitu. Beliau duduk di kelas bisnis. Saya belum punya duit nih, duduknya di kelas ekonomi gitu ya. Dan pada waktu ini itu ceritanya pasti lama banget ya kok ya. sekarang pun juga senangnya di ekonomi kok. Oh gitu kok ya. Jadi begitu memang ada cuman beberapa detik saya pikir saya perlu nggak ya kenalan sama bos ini gitu loh. Gitu. Terus ternyata ya udahlah nggak apa-apa lah. Gitu. Saya memang ini juga persiapan ya. Gitu. Persiapan itu juga penting. Kartu nama itu harus siap ada di kantong gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita butuh banyak waktu untuk geledah sana geledah sini ternyata nggak ketemu-ketemu. Tapi begitu saya siap kartu nama di kantong langsung aja itu saya kasih kartu nama itu ke bapak itu. Saya cuma punya waktu mungkin 2 atau 3 detik. Karena belakang saya sudah ada orang kan. Kelas ekonomi kan pasti ini berdesak-desaan. Saya mau Pak perkenalkan saya Fandi Gunawan, saya begini gitu. Oh ya, selamat kenal Pak Fandi. Gitu ya. Habis itu salaman, sudah saya nggak punya banyak waktu. Itu 1, 2, 3 detik. Habis itu saya ke tempat duduk. Nah, puji Tuhannya pas pada waktu itu saya dapat tempat duduk. Waktu itu belum dapat miles yang gimana gitu ya, member gimana. Tapi waktu itu ternyata saya dapat tempat duduk 3 dari ekonomi, 3 dari depan atau 2 dari depan. Gitu. Dan setelah mendarat gitu, kami tujuannya sama kan, satu pesawat kok, masa yang bisnis ke tempat lain, nah ekonomi-ekonominya. Jadi habis itu ketika beliau juga jalannya juga tidak terlalu cepat, sedangkan kaki saya kan panjang, gitu. Jadi begitu pesawat mendarat, tirai antara bisnis sama ekonomi dibuka, sudah yang ekonomi boleh jalan, saya langsung jalan dengan langkah saya yang cepat-cepat, saya bisa susul beliau dan saya ngobrol sama beliau. Gitu, saya ngobrol sama beliau, begini dengan ngobrol yang sehat, dengan ngobrol yang santai dan pada waktu itu tanpa terasa itu kan di lantai 2 nih. Ada eskalator turun ke bawah, saya dengan beliau
dengan posisi yang sama saya turun bersama beliau dan ternyata di bawah eskalator itu ada puluhan anak buah dari bos ini yang sudah menunggu dan mereka melihat bahwa wah ini Pak Fandi ngobrol sama bosku seperti itu dan di situ mereka timbullah respect dan di situ ada ada koneksi-koneksi ilahi baru yang sementara ini saya tidak atau belum kenal dengan orang-orang yang ada di bawah itu akhirnya jadi kenal seperti itu. Nah, hal seperti ini mungkin once in a lifetime gitu kan, atau mungkin ya tidak akan terulang lagi. Nah, hal seperti ini kita sebenarnya harus peka dan itu butuh keberanian. Gitu. Anak-anak Tuhan terkadang nggak semua berani. Iya, dan Tuhan kasih aku jalan gitu ya, kasih aku momen, kasih aku kairos. Tapi begitu sebenarnya itu tuh ada kairos walaupun Tuhan bisa buka pintu. Jadi gini, pengertian kita itu jangan sampai Tuhan bukakan pintu. Yes, amin. Puji Tuhan. Tapi Tuhan terkadang tidak harus bukakan pintu lebar-lebar selama beberapa abad lamanya supaya kita bisa masuk. Terkadang Tuhan hanya buka pintu selama beberapa detik. Anda tidak ambil lewat itu gitu. Dan kita biasanya, saya pribadi, saya cukup peka terhadap hal seperti itu. Ada kesempatan beberapa detik, ambil. Pokoknya yang penting kita beres di hadapan Tuhan, hubungan kita baik di hadapan Tuhan, kita motivasi kita benar, ambil itu. Dan hal seperti ini itu sebenarnya dirindukan juga oleh Tuhan gitu. Tuhan ngomong barang siapa yang haus, hendaklah dia ambil air di sungai kehidupan dengan cuma-cuma gitu ya. Di kitab Wahyu. Kalau enggak ya barang siapa yang mencari meminta mengetok ya, meminta mengetok dan mengetok pintu dibukakan, minta akan diberi itu. Ya, betul seperti itu dan hal seperti ini Tuhan membuka pintunya kok. Ayo silakan. Walaupun terkadang pintu itu tidak terbuka lama. Tapi hal seperti ini kita sebenarnya harus bold, harus berani untuk ambil. Dan anak-anak Tuhan yaitu seringkali tidak cerdik itu yang tadi saya katakan, tidak cerdik secara perkataan, tidak cerdik secara timing, tidak cerdik secara inisiatif gitu, tidak berani gitu. Nah, seperti itu sih, If. Wah, gitu. Ini sudah paket lengkap sekali dari GoFandi untuk yang menjelaskan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Ini satu hal tadi yang sempat ngobrol kok. Menurut saya tadi ada yang sempat ada masukan tentang 10 meter, 10 hiji. Nah, itu juga bagus banget sih kok. Gimana persiapan kita dalam hal penampilan. Saya yakin Koko waktu ketemu sama direkturnya itu modelnya juga rapi kan kok waktu itu. Ya. Jadi gini, teman-teman ya, kita itu nggak perlu sampai harus punya baju bermerek atau parfum yang wangi atau apa gitu ya. Tapi minimal saya pernah punya satu artikel namanya 5 Minutes Business Momentum. Gitu. Jadi gimana caranya kita ketemu orang? Memang ini tulisan saya buat sebelum masa-masa digitalisasi dan disrupsi seperti sekarang ini, di mana orang masih ketemunya harus tatap muka gitu ya. Seperti itu. Itu yang terinspirasi dari ketemu si bos ini gitu. Dan 5 Minutes Business Momentum ini diperlukan adalah ketika kita nih gitu. Pertama, kita nggak perlu pakai barang yang mahal. Pada waktu itu pun saya ini jujur tidak terlalu seneng barang yang branded juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kerja apa itu minimal baju itu rapi, gitu ya. Baju itu rapi, terus penampilan jangan acak-acakan. Terus mohon maaf, maksudnya bau gitu ya. Bau nggak perlu. Saya ini nggak pakai minyak wangi atau deodoran atau apa. Tapi pastikan bahwa kita ini tidak ada bau mulut, kita tidak ada bau badan. Begitu. Dan itu syarat yang minimal gitu ya. Begitu seperti itu. Kenapa? Karena suatu saat akan berdekatan. Dan kalau berdekatan ya pasti jangan sampai akhirnya timbul sesuatu yang gimana kan. Orang memang akan lihat dari jauh. Lihat dari jauh itu mereka profiling kita gitu. Orang ini seperti apa? Gini, orang-orang mengatakan do not judge a book by its cover. Tetapi masalahnya ada banyak cara profiling beberapa detik di awal itu adalah dengan profiling cover kita. Gitu. Ini loh casing kita gitu. Itu orang-orang lihat gitu. Apakah casing kita ini bisa dipercaya atau enggak gitu. Cara kita ini misalnya apakah tubuh kita, gesture kita dari jauh itu sudah kacau atau rapi atau tertata seperti itu. Tapi semakin lama ketika mau nggak mau akan semakin dekat gitu ya. Tetap akan ada profiling dan justifikasi
Itu ketika justifikasi itu semakin lama semakin dekat. Misalnya dari jauh, oh seperti ini, ternyata dari jarak 3 meter misalnya. Dilihat, oh muka kita kan lebih jelas kan dari 3 meter. Cara mata kita memandang, apakah kita berani eye contact atau enggak? Atau mata kita ini kemana-mana? Itu atau misalnya lawan jenis itu mata kita jelalatan atau apa? Nah itu begitu itu udah tetot gitu ya, langsung skip Bisa gitu. Bisa kehilangan kesempatan itu. Betul. Tapi kalau misalnya kita berani eye contact, tapi enggak eye contact terus-terusan gitu ya, itu juga enggak baik kan? Gitu kan? Secara sehat kita eye contact. Itu kalau misalnya itu habis itu kita akan dilihat dari berapa kata kita pertama. Itu apakah 10 kata kita pertama atau mungkin ini namanya pitching. Makanya pitching itu tidak harus selalu ada di ruangan resmi bos-bos investor 5-10 bos investor duduk lalu kita presentasi gitu. Cuman 5 atau 10 menit enggak. Pitching itu juga bisa terjadi pada waktu saat-saat di mana benar-benar tidak terduga. Itu saat-saat di mana benar-benar tidak diharapkan tetapi ya siapa yang siap ya itu kan. Nah, itu kenapa kok 5 gadis bijaksana itu punya minyak cadangan seperti itu karena tidak tahu kapan saatnya kan. Begitu memang minyaknya habis dia punya minyak cadangan, dia bisa langsung ketemu dengan mempelai dan ikut dalam pesta itu. Sedangkan kalau kita nggak siap, misalnya kita pada waktu itu kondisi misalnya capek, belum mandi atau gimana, tapi kalau kita menjaga tubuh kita menjaga pikiran kita menjaga emosi kita, maka ketika pada saat itu ada bos atau ada potensial seseorang yang potensial itu lewat yang akan ada hubungannya sama bisnis kita, kita ini bisa mempresentasikan diri kita secara tepat. Dan pada waktu itu 5 sampai 10 kalimat pertama kita itu juga akan diassess, akan diuji, akan dites. Itu akan menentukan 5-10 kalimat awal kita untuk apakah itu akan di follow up nantinya dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang nanti akan menghasilkan kesepakatan bisnis yang lebih menguntungkan atau cukup sampai di sini. Gitu. Nah, karena memang kita di dalam bisnis itu saya percaya itu tidak langsung direct ke bisnisnya, tapi ke personnya. Betul. Kalau sama personnya aja kita udah udah nggak ada simpatik ya itu tidak akan berlanjut. Makanya tadi yang di-sharingkan sama Ko Fandi itu karakter, kompetensi, komunikasi, sama keberanian. Ya. Jadi 4K ya. Ya 4K sekarang, udah bukan 3, lahir lagi 1. Dan pada akhirnya Paulus kan bilang mereka-mereka ini adalah orang yang bisa dipercaya. Gitu. Memang kita bisa memenangkan 5 minutes business momentum, itu kita memenangkan 5 menit pertama, tetapi karakter dan sebagainya itu kan diuji oleh waktu. Gitu. Dan itu harusnya menjadi satu modal utama kita anak-anak Tuhan. Karena kita ini orang-orang yang bisa dipercaya tidak hanya di 5 menit pertama, tetapi nanti ketika kerjasama dan seterusnya, itu kita akan terus-menerus bisa dipercaya dan itu akan membuat kita semakin di-upgrade dan kita akan dapat promosi-promosi lainnya dari Tuhan. Itu yang bikin long term kok. Betul, karena bisnis itu adalah long term, kita bukan hit and run. Gitu. Wow. Oke, thank you banget sih Ko. Kayaknya udah lengkap ya. Saya udah nggak ada pertanyaan lagi. Cuman it's okay buat kalian yang di rumah misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, kalian boleh loh tulis di komen supaya nanti kita bisa membahasnya di episode-episode yang berikutnya juga. Oke, so sudah ditutup atau masih ada kata lagi? Oh, tutup aja. Tadi kan ada narasumber yang lain yang bisa memberkati kita. Kalau gitu kita palak. Sama seperti Ko Fandi memalak semua narasumber, saya juga akan malak Ko Fandi untuk mendoakan setiap kita. Oke, teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami hanya mau membuka diri kami ya Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk dibentuk. Kami siap dibentuk dalam karakter kami. Kami siap untuk membentuk diri kami untuk kompetensi-kompetensi yang jauh lebih baik lagi ya Tuhan. Kami siap untuk belajar, kami siap untuk explore, kami siap untuk do extra mile ya Tuhan. Dan Tuhan tolong ya Tuhan, kami hanya mohon Tuhan Roh Kudus kuasailah lidah bibir kami ya Tuhan. Karena dengan lidah bibir itu ada
bisa juga keluar banyak berkat, tapi juga itu bisa juga jadi akhir dari kehidupan bisnis kami. Tuhan tolong ya Tuhan, jangan sampai kami tersandung oleh karena cara komunikasi kami yang tidak benar. Dan terakhir ya Tuhan, kami hanya mohon Tuhan berikan kami keberanian ya Tuhan. Sama ketika Tuhan memberikan kami keberanian untuk mengabarkan Injil, kami juga minta keberanian ya Tuhan. Ketika ada satu kesempatan pintu yang Tuhan buka, hanya beberapa detik saja, Tuhan kasih kami kepekaan dan kasih kami keberanian untuk bisa ambil itu, dan itu menjadi hal di mana kami bisa Tuhan bawa dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berdiri di hadapan raja-raja karena kecakapan kami, dan juga yang terutama ya Tuhan, bukan karena kecakapan kami ya Tuhan, tapi juga karena Tuhan menyertai kami. Apa artinya kecakapan kami, apa artinya kesuksesan kalau Tuhan tidak menyertai kami? Tuhan, hanya doa kami Tuhan pada akhirnya hanya satu ya Tuhan. Tuhan sertai kami ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan. Ketika kami sekarang di masa-masa yang mungkin belum sukses, ataupun nanti sukses, itu pun semua karena kami bersama dengan Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Fandi. Oke, so buat semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi tenang aja, kita masih banyak episode-episode yang berikutnya. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang selalu membagikan hikmat dan pengalaman mereka di dunia bisnis yang jadi berkat buat banyak orang. Oke, so stay tune. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan lagi-lagi komen kalau misalnya ada topik tertentu yang kalian ingin kita bagikan di tempat ini. Oke, so God bless you. Bye. God bless you. Bye-bye.